wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagaimana hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap asatid, para hadirin segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur semoga dengan limpahan rahmat Allah selalu berikan kepada kita dengan rahmatnya keikhlasan untuk selalu bersyukur dalam ibadah, panjang umur untuk beribadah. Diberi Allah keluasan rizki yang halal, luas barokah, untuk menjadikan kita hamba-hamba yang semakin bersyukur kepada Allah. Termasuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah kita dianugerahi Allah keikhlasan untuk selalu menghaturkan salawat dan salam kepada beliau, untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, untuk menjaga, mendukung
mendukung, menyokong semua hal untuk melanjutkan perjuangan beliau dalam sunnah-sunnah, dalam ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita itu kajiannya bukan tematik. Nah, ini sekarang kita sampai pada pembahasan tentang puasa. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 kita mengkaji tentang surat tentang puasa. Dalam hal ini tentunya bulan Ramadan. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin. Allah sampaikan, Allah berkata, yang maha suci ini, yang maha tinggi ini mukhatabnya, arah pembicaraannya itu kepada orang-orang mukmin. Makanya di situ ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya saja itu menunjukkan betapa Allah itu menghargai orang-orang yang mukmin. Ngajak kan, Pak? Hai orang-orang yang beriman. Hai itu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi ini Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Bahwa ketika berbicara iman, di antara kita ini mungkin termasuk saya, imannya kadang naik turun, betul Pak ya? Kadang iman atau di antara kita ada yang imannya tebel atau yang tipis. Nah, perintah puasa tidak ada itu, beda-bedakan. Orang-orang yang beriman imannya tebel sekali, ya nggak ada. Nanti ada yang bilang, wah iman saya masih tipis Ustaz. Enak sampean. Nggak ada itu. Jadi sekecil apapun, seringan apapun imannya, serendah apapun imannya, wajib melaksanakan ibadah puasa. Makanya di sini kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pokoknya setiap hamba yang imannya ada dalam dirinya, sekecil apapun, sesedikit apapun, yang penting dia iman, punya rasa iman, wajib baginya untuk melaksanakan perintah berpuasa. Makanya sampai menggunakan kata-kata hai orang yang beriman, berarti ini penting, berarti ini istimewa. Sampai Allah ngajaknya begitu, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi luar biasa. Dilanjutkan dengan apa? Melanjutkannya dengan kewajiban puasa. Jadi ketika ada perintah kepada orang-orang yang beriman, amiron lahum, perintah kepada orang yang beriman. Dengan apa perintahnya itu? Untuk apa? Bisyam, untuk berpuasa. Apa itu puasa? Apa Pak? Puasa Pak? Menahan. Bahasa Arabnya, bahasa kerennya imsak. Iya. Makanya dikaji berapa kali. Di negara lain tidak ada itu imsak. Bid'ah itu repot ini. Enggak ngaji di Al-Furqan itu. Iya. Jadi ini kecerdasan, kealiman para kiai, para guru kita dulu itu memberitahu. Ya, memberitahu. Jadi imsak berarti itu apa? Tahan. Karena puasa itu maknanya adalah imsak.
Tapi imsak yang sebenarnya kapan? Ketika azan berkumandang. Nah, itu imsak yang sebenarnya. Jadi supaya kita ini berhati-hati. Karena fikih itu semuanya kan bentuk hati-hati. Itu. Ini sudah berapa kali saya kaji ini, tentang masalah hati-hati ini. Apa yang ditahan ini? Apa yang diimsak ini? Anit ta'am, dari makanan. Wasyarab, minuman. Wal wiqa, berkumpul dengan istri. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla lima fihi min zakatin nufus wa taharatiha wa tankiyatiha minal ikhlati ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Apa maksudnya di sini? Puasa ini tujuannya apa? Agar supaya orang-orang melakukan itu biniyatin khalisatin, khalis, ikhlas, mukhlisina lahud din. Ikhlas itu artinya apa? Khalas, habis. Artinya apa? Nol. Gak ada di hati ini niat-niat yang lain. Nol. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas artinya apa? Nol, kosong. Gak ada apa-apa, hampa ini kecuali Allah. Maksudnya itu ikhlas. Iya. Jadi niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Untuk apa? Min zakatin nufus, untuk menyucikan jiwa. Jadi puasa itu tujuannya untuk menyucikan jiwa kita. Tidak ada ceritanya Pak, orang punya intuisi, mohon maaf, orang yang gak pernah puasa. Orang yang puasa itu, Masya Allah, intuisinya tajam, peka. Iya. Membersihkan jiwa puasa itu. Makanya lihat, orang kalau sudah puasa Ramadan, begitu 1 Syawal, coba gimana itu? Kondisinya gimana itu Pak? Wes, lemes semua sudah, wes. Iya, bingung Pak, saking lemesnya bingung. Lontong apa? Itu bersih temen jiwanya itu, wes. Orang yang berpuasa itu Masya Allah, nikmatnya luar biasa, seger. Iya, tenang. Orang yang puasa, Masya Allah. Jadi tujuannya apa? Agar supaya orang yang beriman itu menyucikan jiwanya. Makanya Islam itu yang digarap Pak, Islam itu bukan hanya badan, tapi jiwa. Makanya sholat itu dikaji sama medis. Ternyata ketika sholat, otak ketika sujud itu otak darahnya ini, Masya Allah. Ternyata orang yang sering baca Quran itu dijauhkan dari apa Pak? Pikun. Orang yang baca Quran, baca saya masih Ustaz, lewat makadam, enggak masalah. Mau makadam, mau aspal, enggak masalah. Yang penting baca Quran supaya enggak kena pikun. Iya. Jadi ternyata semua yang kita lakukan itu berdampak ke jiwa kita. Iya. Sedekah itu jiwa itu. Kita lagi memberi asupan jiwa. Entah di sini saya pernah sampaikan enggak ya ketika khutbah Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi kalau mau ketemu Allah jangan nunggu mati dulu. Lah terus gimana? Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia melakukan amal soleh. Maknanya apa?
panjenengan sedekah dengan berjumpa dengan Allah. Panjenengan membantu orang, meringankan urusan orang, beban orang, berjumpa dengan Allah. Panjenengan mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kebaikan, berjumpa dengan Allah. Berbuat baik kepada tetangga, wah itu semuanya perjumpaan dengan Allah. Amal soleh semuanya. Memberi perhatian kepada janda-janda. Nah ini. Kalau janda-janda nulis semua gitu, janda. Iya. Ya ada terusannya tapi Pak, ya. Jadi benar-benar membantu. Poinnya itu membantu. Amal soleh itu berjumpa dengan Allah. Wa taharatiha, dan menyucikannya, membersihkan ini. Menyucikan jiwa, membersihkan jiwa. Wa tanqiyatnya minal akhlaq, dan dia mencegah orang puasa, Pak. Mencegah dari apa? Dari endapan-endapan yang buruk yang ada di jiwa. Masya Allah. Kalau ada orang puasa masih ngamuk, wah ini. Kalau ada orang puasa kok masih marah, nah ini. Ya. Jadi puasa itu kemudian membersihkan semuanya. Bahkan membersihkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Puasa. Masya Allah. Di sini ujian yang sebenarnya tentang puasa ini. Sekaligus manfaatnya. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum falahum fihi uswah. Maka puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman hakikatnya sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ya. Kenapa sih Pak kok butuh puasa? Kan pertanyaannya begitu. Karena imsak. Ya. Sebelum membahas diwajibkan kepada sebelum kita. Asyam itu kan artinya imsak. Pertanyaan besar, kenapa sih ketika kita berpuasa disuruh menahan? Karena menahan diri itu dibutuhkan oleh setiap orang dari kita. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia muda atau dia tua, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu orang sehat atau orang sakit, orang modern yang hidup di masa kini ataupun orang yang hidup di masa dahulu, di masa primitif, semuanya membutuhkan self control, menahan diri. Coba kita kalau nggak bisa menahan diri, Masya Allah, ini kan kita bisa mengontrol itu kan karena kita imsak itu, puasa, nahan kita. Lagi nyetir, langsung dipotong, wajib gitu. Astagfirullahaladzim. Itu kalau jamaah Al-Furqan. Kalau jamaah yang lain, sedikit, kurang ajar, gak terima aku, wadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Soalnya kok kelihatannya wajahnya ya apa. Jadi menahan diri. Kalau semuanya tidak bisa ngontrol, gimana? Orang yang beriman adalah bisa mengontrol. Makanya puasa itu. Makanya saya dulu pernah ini sampaikan. Siapa yang tidak pengen Pak ya? Santai-santai, tiduran, hura-hura di dunia loh. Siapa yang tidak pengen? Orang yang beriman sebenarnya ya pengen. Cuma karena dia bisa mengontrol imsak,
Karena orang yang beriman tahu bahwa kesenangan itu bukan di dunia bagi orang yang beriman, kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu semuanya, makanya ngontrol. Makanya ketika capek, tahu kewajiban untuk sholat, bisa ngontrol. Bisa ngontrol. Kalau sudah tahu asam urat, oh iya gak oleh aku. Toleh. Kau no pengawas gak popo. Kan ngontrol itu. Tapi kalau yang dimaksud siam di sini bagaimana ngontrol keinginan kita berkaitan dengan jiwa kita. Maka kewajiban itu dibebankan kepada diri kita, orang yang beriman, dan orang-orang atau umat-umat sebelum kita. Maknanya apa? Bahwa puasa ini bukanlah hanya menjadi kewajiban yang Allah berikan kepada kita, tetapi kepada kaum sebelum kita. Untuk apa? Waliyajtahida haula'i fi adai hadzal fardi akmal mimma fa'alahu ulaika kama qala ta'ala. Jadi untuk bersungguh-sungguh, Pak, semuanya dalam apa? Dalam melaksanakan kewajiban ini dengan sesempurna mungkin sebagaimana dilakukan oleh mereka, sebagaimana Allah sampaikan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Bahwa setiap dari kalian itu, kita ini diberi syariat oleh Allah, aturan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, Pak, bisa saja Allah jadikan satu umat ini saja. Enggak ada itu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi ini, enggak ada. Wis satu saja. Tapi karena ini Allah ingin mengetahui, liyabluwakum, untuk menguji, untuk mengetahui keimanan setiap umat-umat ini tentang syariat yang diberikan kepada mereka masing-masing. Di sini Allah sebutkan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Pengen tahu, coba umatnya Nabi Muhammad bagaimana, coba umatnya Nabi Musa bagaimana, umatnya Nabi Yusuf, terus